Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Sudah lama nih gue nggak ngebahas film action, dan alur film kali ini berjudul The Tomorrow War yang dirilis tahun 2021. Film ini memiliki skor rating 6,6 di IMDb. Film yang mengusung genre fiksi ilmiah ini akan menghadirkan dua aktor ternama, yaitu Chris Pratt dan J.K. Simmons. Film ini akan mengusung ide tentang time travel dan juga peperangan melawan makhluk lain. Buat yang udah penasaran, kita tonton aja langsung alur filmnya. Film dimulai dengan latar tahun 2002. Aktor utama kita yang bernama Daniel Forster, saat ini dia sedang merayakan sebuah pesta di rumahnya. We are out of Christmas napkin. They're trying to track down Arthur. Right now. This is happening. Tetapi dia juga disibukkan dengan keinginannya untuk beralih pekerjaan dari dosen biologi pindah ke laboratorium angkatan darat. Di sini, istri Daniel yang bernama Amy mengingatkan agar dia menemani anaknya yang bernama Muri untuk menonton siaran langsung final Piala Dunia. Arthur, hey man. Yes, sir. Mendadak, Daniel mendapatkan kabar kalau dia gagal mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Dengan kekecewaan, Daniel pun memutuskan untuk menemani anaknya menonton Piala Dunia. Selama menonton pertandingan bola, tiba-tiba saja siarannya mendapatkan gangguan dan mendadak muncul beberapa tentara bersenjata lengkap dari sebuah portal. Kelompok tentara tersebut dipimpin oleh Letnan Hart, dan dia mengatakan kalau mereka datang dari masa depan, tepatnya tahun 2051. Dia juga memberitahukan 11 bulan ke depan akan menjadi awal mula peperangan yang memusnahkan populasi manusia. Dan mereka datang ke masa ini bertujuan untuk meminta tenaga bantuan untuk menghadapi kelompok alien. We need you. Our fathers are our last hope. No idea how those words would change everything about our daily lives. Setahun kemudian, fasilitas teleportasi pun dibangun di beberapa belahan dunia, sehingga mereka dapat mengirim ribuan tentara ke masa depan untuk melawan ras alien yang disebut sebagai White Spike atau landak putih. As only a handful of troops survived. Akan tetapi, semua yang mereka lakukan berakhir cukup tragis, karena dari sekian ribu orang yang dikirim, hanya beberapa orang saja yang selamat. Dengan terpaksa, para pemimpin seluruh dunia termasuk Indonesia setuju untuk mengirimkan warga sipil untuk direkrut dan menjadi relawan selama 1 minggu. Today, they are soldiers. But even with thousands of civilian soldiers, Setelah seminggu perekrutan, hasilnya pun tak sesuai harapan, sehingga muncullah protes di seluruh dunia karena menganggap semua yang dilakukan tidak sepadan, dan juga banyaknya korban dengan peperangan yang belum terjadi. The anti-war movement continues to gain momentum. Kembali ke Daniel, saat dia memberikan pelajaran, dia mendapatkan pesan yang berisikan perekrutan oleh pemerintah. Dengan terpaksa, Daniel pun mengikuti aturan wajib militer ini, dan setelah Daniel mengikuti tes, dia langsung dinyatakan lulus. Karena status di masa depan, tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2030, dia sudah dinyatakan meninggoy. 13th, 2030, you'll be pronounced dead. Lalu Daniel dipasangi sebuah alat untuk bisa melakukan perjalanan ke masa depan sekaligus alat pelacak. One second. Di sini dijelaskan juga kalau ternyata Daniel pernah menjadi pemimpin pasukan AD di Irak. Thank you for your service. Again. Saat Daniel memberitahukan istrinya bahwa dia sudah direkrut, istrinya pun tidak setuju dengan perekrutan tersebut karena dia tahu kemungkinan selamatnya sangatlah kecil, sehingga dia pun menyarankan Daniel untuk kabur. I'm from the government. You know someone who does. Do not ask for yourself, ask for them. Ask for me. Agar bisa kabur tanpa terdeteksi, Daniel pun mencoba minta bantuan ke ayahnya yang bernama James agar bisa melepaskan mesin di tangannya. Karena ayahnya merupakan insinyur mesin sekaligus veteran perang. Akan tetapi mereka malah bertengkar. Dari awal hubungan Daniel dengan ayahnya memang tidak begitu baik,
karena dulu ayahnya pergi meninggalkan Daniel dan ibunya, sehingga Daniel yang emosi pun pergi begitu saja. Out of me your whole life. Because I left you. You didn't leave for us. Lalu Daniel pun meyakinkan istrinya kalau dia bisa kembali dengan selamat, sekaligus berpamitan dengan anaknya. So listen, Chick B. I gotta go on a trip. I will be back. Whatever your age, Daniel pun pergi ke sebuah lokasi persiapan. Di sini mereka tidak dilatih secara khusus, hanya mengganti pakaian, latihan singkat menggunakan senjata, dan mendapatkan ucapan terima kasih. we thank you for your service. Lieutenant Hart. Daniel tergabung dalam tim Air Force, lalu Daniel berkenalan juga dengan salah satu timnya yang bernama Charlie. Walau sering ngebacot sendiri karena gugup, Charlie memiliki gelar PhD di ilmu bumi dan atmosfer. Ya, bisa dibilang cukup jenius. You can braid each other's hair later. Alright, stop talking. Listen. Lalu ada orang yang bernama Dorian, salah satu orang yang berhasil selamat di pengiriman pertama dan kedua. Bahkan dia menggunakan kalung dari sisa cakar White Spike yang berhasil dia bunuh pada misi sebelumnya. Welcome to our force, also known as Research Force. Nantinya tim Daniel akan dikirim ke fasilitas riset untuk membantu tim penelitian dengan keahlian mereka masing-masing. Joining your counterparts in 2051 at a fortified research facility. How about you? And you got a family? Saat malam hari, mendadak mereka harus berangkat ke masa depan karena fasilitas riset yang menjadi tujuan utama sedang diserang. Drop you 5 to 10 feet above the ground. That should be fun. Saat sedang berteleportasi, mendadak terjadi gangguan koordinat sehingga saat Daniel berhasil menuju masa depan, dia malah nyasar dan harus terjatuh dan mendarat di atas gedung. Beruntungnya, Daniel mendarat di atas kolam yang berada di atap gedung, tetapi sebagian timnya banyak yang tidak selamat. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan panggilan dari komandan tentara di masa depan, dan dia menugaskan orang-orang yang tersisa untuk menyelamatkan beberapa ilmuwan yang terjebak di kota sebelum terjadinya pengaboman. I need every able-bodied person on this rooftop to follow me. Dengan orang-orang yang tersisa, Daniel pun memimpin mereka menuju laboratorium. Perlahan tapi pasti, mereka pun sampai di laboratorium. Tapi sayangnya para ilmuwan di sana sudah habis dibantai. Man, we found your team. Lalu tugas mereka pun berganti dengan mengambil beberapa serum hasil penelitian dan membawanya ke pusat laboratorium. You need to move fast. Saat mereka ingin keluar, para landak putih atau alien ini ternyata mengetahui kehadiran mereka dan langsung menyerang. Para landak putih ini sangat kuat walaupun sudah ditembak berkali-kali, tetapi mereka memiliki kelemahan, yaitu harus ditembak di bagian leher dan juga perutnya. Hanya tinggal beberapa orang saja yang berhasil keluar, dan saat bantuan tentara datang, mendadak dengan terpaksa tim Daniel harus maju menghadapi mereka karena sebentar lagi pesawat pengebom akan meledakkan area tersebut. Saat Daniel sadar, dia sudah berada di fasilitas perawatan. Selain Daniel, Charlie dan Dorian ternyata juga berhasil selamat. Di sini terungkap bahwa Dorian ternyata dalam waktu 6 bulan lagi dia akan meninggoy dikarenakan kanker. Karena itulah dia mau menjadi sukarelawan sebanyak 3 kali. I'll be dead in 6 months. Cancer. I'd rather die here than receive death back home. Tak lama kemudian, Daniel dipanggil untuk menemui komandan, dan ternyata komandan tersebut bernama Kolonel Murray Forrester.
yang artinya Daniel bertemu dengan anaknya tapi versi yang sudah dewasa. Miri, you might Miri Forrester. Lalu Muri memberitahukan untuk misi selanjutnya, yaitu Daniel harus membantu menangkap seekor landak putih betina. This is a female. She's very aggressive and much more. Karena langkahnya jenis betina, banyak landak putih jantan yang melindunginya. Tim Muri mengetahui bahwa toksin dapat membunuh para landak putih, tetapi untuk betina mereka memiliki ketahanan terhadap toksin. Sehingga Muri yang merupakan ketua penelitian pun ingin menangkap dan memeriksa si landak putih betina. Di perjalanan, Muri menceritakan tentang kedatangan mereka pertama kali di Rusia. Kedatangan mereka tidak terdeteksi sama sekali dengan satelit dan radar, sehingga dengan cepat Rusia pun hancur, dan setelah 3 tahun semua negara pun musnah. Sesampainya Daniel dan Muri di sarang landak putih, di sana hanya tinggal tersisa si betina. Walaupun sudah tersudut, si betina tersebut masih mampu bertahan dan sangat sulit untuk menangkapnya. Muri pun turun untuk membantu penangkapan si betina, sedangkan Daniel mendadak menyadari kedatangan segerombolan para landak putih jantan, sehingga Daniel pun langsung turun membantu Muri. Setelah berhasil menangkap si betina, helikopter pun langsung membawanya, sedangkan Daniel dan Muri terpaksa harus menghadapi para landak putih yang berdatangan dan kabur menggunakan mobil. Setelah sampai di markas utama, si betina yang sudah dibius total pun langsung diteliti Muri dan Charlie. Mereka pun mengambil sampel dari betina untuk membuat formula toksin dengan komposisi yang tepat agar bisa memusnahkan semua landak putih. Akan tetapi penelitian mereka sangat memakan waktu dengan ratusan percobaan yang gagal. Sedangkan Daniel hanya memiliki waktu yang sedikit dan nantinya secara otomatis dia akan kembali ke masa lalu. Muri pun berharap saat mereka berhasil menemukan formula yang tepat, Muri menyuruh ayahnya untuk membawa formula tersebut ke masa lalu dan memproduksinya lebih banyak. Sehingga di masa Daniel dia mampu menghentikan serangan dari landak putih. Muri juga menyadari kalau di masanya sekarang tidak memiliki waktu yang cukup lagi untuk memproduksi, dan dia mempercayakan formula tersebut untuk dibawa Daniel. Saat mereka berhasil membuat formula tersebut, mendadak sang betina bangun dan memanggil semua landak putih untuk menyerang markas mereka. Dalam sekejap, markas tersebut sudah dipenuhi para landak putih. Mereka pun berusaha untuk melindungi Daniel dengan membawanya ke helikopter sampai nanti waktunya dia kembali ke masa lalu. Saat sang betina sudah berhasil lolos, dia memanggil para landak putih lainnya untuk mengejar Muri dan Daniel. Saat mereka hampir sampai di helikopter, tiba-tiba Muri pun terkena serangan si betina, sedangkan helikopter yang menunggu mereka hancur diserang para landak putih. I'm so happy I got to see you like this. We cannot quit right now. We can't do this right now. Saat waktu di tangan Daniel menunjukkan 1 menit lagi, Muri yang sudah menyerah pun memberikan formulanya ke Daniel dan memintanya untuk bisa menghentikan kiamat ini. Dan mendadak saat waktu tinggal beberapa detik lagi,
Ya, Daniel pun tertarik kembali ke masanya, dan setelah sadar, Daniel meminta Letnan Hart untuk memproduksi formula yang dia bawa dan membawanya kembali ke masa depan. Tapi sayangnya, alat teleportasi Jamling mengalami kerusakan berat dan tak bisa digunakan lagi. Daniel pun dijemput oleh istrinya, dan sesampainya di rumah, Daniel pun langsung memeluk Muri. Malam harinya, Daniel pun menceritakan semua yang terjadi, termasuk pertemuannya dengan Muri dewasa. Di sini, Daniel menyadari satu hal, bahwa ternyata alasan tidak terdeteksinya kedatangan para landak putih dikarenakan para alien ini sudah berada di bumi sejak zaman dulu kala. Keesokan harinya, Daniel pun menemui Dorian untuk meminta bantuannya menghentikan kemunculan para landak putih. Dengan bantuan Charlie, mereka pun meneliti kalung cakar yang digunakan Dorian, dan mereka pun mendapatkan jawaban bahwa para alien tersebut tertidur di bawah gunung es yang terletak di Rusia. No, you're not going to Russia. Saat melaporkan temuan mereka pada pihak pemerintah, mereka malah menolak untuk memberikan bantuan, sehingga mau tak mau Daniel dan teman-temannya harus berangkat sendiri. Excuse me. An international felony, whatever that's called. There's no way we can get there. Dan sekali lagi, Daniel pun terpaksa meminta bantuan ayahnya agar bisa pergi ke Rusia menggunakan pesawat pribadinya. I need a plane and a pilot. I need your help. Dengan tambahan dari tim Letnan Hart, mereka pun membawa banyak toksin yang sudah diproduksi menuju ke gunung es yang ada di Rusia. She's your daughter, right? It was an honor to have known her. Sesampainya di sana, mereka pun langsung berkeliling. Mendadak, Daniel mendapati satu wilayah dengan medan magnet yang cukup besar. Anything like magnetically charged would be at least 1,000 feet down. Mereka pun langsung membom tempat tersebut dan masuk ke dalam sebuah gua yang cukup luas. Saat di dalam gua, mereka pun berhasil menemukan pesawat alien yang terkubur. Mereka pun langsung memasuki pesawat tersebut dan menemukan beberapa telur alien. Ready to breed like cattle. Or weapons. They were never here. Let's go. Mereka pun langsung mempersiapkan formula toksin dan menyuntikkannya ke dalam telur tersebut. Ya, formula toksin tersebut berhasil menghancurkan para landak putih. Tetapi karena teriakan landak putih sebelum mati tadi, membuat para landak putih yang lainnya terbangun. Karena terlalu banyaknya landak putih yang terbangun, Dorian pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan cara membom seluruh isi pesawat. Kini hanya tersisa Charlie, Daniel dan ayahnya yang berhasil selamat. Tetapi ayah Daniel sempat melihat si betina berhasil kabur sebelum ledakan terjadi. That's the female. This is the one thing I'm good at. Daniel dan ayahnya terpaksa harus memburu sang betina di tengah badai salju, sedangkan Charlie sudah tak sanggup lagi untuk ikut mengejarnya. Lalu tak lama kemudian mereka pun berhasil mengejar sang betina. Surprise, dumb it. Daniel dan ayahnya pun menghadapi sang betina, tetapi sang betina ini sangat kuat walaupun kedua matanya sudah dibuat buta. Daniel pun sempat menyuntikkan lengan si betina dengan toksin, akan tetapi ayah Daniel pun berusaha memancingnya ke arah tebing dan mengorbankan dirinya. Sesaat si betina ingin menerkam, Daniel pun berhasil menahannya dan memasukkan toksin ke dalam mulut si betina.
Mereka pun berhasil pulang dengan selamat dan film pun tamat. Walau tema peperangan melawan alien sudah cukup umum, alur dalam film ini cukup ringan tanpa harus memberikan penjelasan panjang lebar, ditambah efek CGI yang cukup mumpuni serta aktor-aktor yang memang terkenal, dan bikin film ini jadi makin keren. Dan gue cukup salpok sebenarnya dengan kemunculan Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Pak SBY. Ya walaupun cuma sekilas sekitar 1 detikan aja sih. Untuk skor pribadi gue untuk film ini 9/10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.